Halo, kamu yang sedang menonton video ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah. Mungkin kamu datang karena penasaran, atau mungkin karena ceritanya terasa dekat dengan hidupmu sendiri. Kisah ini bukan tentang rumah tangga yang sempurna, bukan juga tentang cinta yang selalu indah. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang terlalu lama bertahan hingga akhirnya lupa bagaimana caranya mencintai dirinya sendiri. Jika di tengah cerita nanti kamu merasa terdiam, merasa sesak, atau bahkan meneteskan air mata, percayalah, kamu tidak sendirian. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hening lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana. Biar kita tahu, dimanapun kamu berada, cerita ini bisa sampai ke hatimu. Sekarang, tarik nafas perlahan, dan mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana air mata tak perlu disembunyikan. Tempat di mana lelah boleh runtuh begitu saja. Tapi kepercayaan itu hancur sejak aku pulang sore itu dan mendapati pintu rumahku terbuka, namun tak lagi menyambut namaku. Namaku Rania. Aku melangkah masuk dengan langkah pelan, membawa plastik belanjaan yang sejak pagi sudah kurencanakan. Aku memasak makanan kesukaan suamiku hari ini. Mungkin sederhana, tapi aku ingin mengingatkannya bahwa aku masih ada, bahwa aku masih istri yang sama seperti dulu, yang selalu menunggu di rumah. Namun, rumah itu terasa asing. Sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan. Sepi yang menggantung, seperti udara yang tertahan di dada. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma kopi. Bahkan sandal suamiku tak lagi tergeletak sembarangan di dekat pintu. "Mas," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku melangkah ke kamar. Lemari terbuka. Beberapa baju sudah hilang. Rak sepatu setengah kosong. Dadaku langsung sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku tanpa ampun. Aku duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar menyentuh spray yang masih kusut. Di sana, di sisi bantalnya, ada secari kertas terlipat rapi. Tulisan tangannya. Aku hafal betul goresannya. "Rania, maafkan aku. Aku lelah berpura-pura. Aku memilih pergi." Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, tidak ada permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Hanya kalimat pendek yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena terlalu sakit untuk ditanggisi. 5 tahun pernikahan kami diringkas dalam satu kalimat pamit yang dingin. 5 tahun kesetiaanku dibalas dengan kepergian tanpa tatap muka. Aku teringat semua malam ketika aku menunggu sendirian, ketika ia pulang larut tanpa kabar, dan aku memilih diam karena takut dituduh menuntut. Aku teringat bagaimana aku menelan kecewa, menguburnya dalam-dalam, berharap suatu hari ia kembali menjadi lelaki yang dulu kucintai. Ternyata harapanku hanya candaan semesta. Aku bangkit, berjalan ke ruang tamu. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku berdiri lama di depannya. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar. Aku terlihat bahagia. Terlalu bahagia, sampai tak sadar bahwa kebahagiaan itu hanya satu arah. Aku kurang apa? Bisikku pada bayangan diri sendiri. Air mata akhirnya jatuh. 1, lalu 2, lalu tak terhitung. Tangisku pecah tanpa suara, seperti hujan yang jatuh diam-diam di tengah malam. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, mencoba menahan isak yang sudah tak bisa dikendalikan. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Bukan darinya, dari ibunya. "Rania, jaga diri kamu ya. Ibu minta maaf." Kalimat itu membuat lututku lemas. Jadi semua orang tahu, semua orang paham. Hanya aku yang masih setia menunggu, seperti perempuan bodoh yang percaya cinta bisa bertahan sendirian. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena ia pergi, tapi karena aku sadar
Aku sendirian, bahkan ketika ia masih bersamaku. Malam itu, aku tidak memasak, aku tidak makan. Aku hanya duduk menatap gelap, bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku kehilangan diriku demi mempertahankan seseorang yang tak pernah takut kehilanganku? Dan malam itu juga, aku tahu hidupku akan berubah. Bukan karena aku siap, tapi karena aku dipaksa. Malam pertama tanpa dia terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dinding berdetak lebih keras, seolah sengaja mengejek kesunyianku. Aku berbaring di sisi kiri ranjang, sisi yang selalu kupilih karena katanya itu membuatnya lebih mudah memelukku. Kini sisi kanan kosong, dingin, dan tak bernyawa. Aku memejamkan mata, tapi bayangannya justru semakin jelas. Biasanya, meski ia jarang menyentuhku, aku masih bisa mendengar napasnya. Suara kecil itu entah bagaimana membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Malam ini hanya ada suara kipas angin dan dengung pikiranku sendiri. Aku menarik selimut lebih rapat, memeluk bantal yang masih menyisakan samar aroma parfumnya. Bodoh, aku tahu, tapi aku belum siap melepas kenangan sekecil apapun. Pukul 2 dini hari, aku bangun dengan dada sesak. Tanganku refleks meraba sisi ranjang yang kosong. Saat sadar tidak ada siapa-siapa, air mata kembali jatuh. Aku duduk, bersandar di kepala ranjang, memeluk diriku sendiri. "Tenang, Ran," bisikku. "Kamu masih hidup." Kalimat itu terdengar menyedihkan, seolah-olah aku baru saja selamat dari sesuatu yang hampir membunuhku. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menembus jendela, memperlihatkan rumah yang sama, tapi perasaan yang berbeda. Aku bangun, berjalan ke dapur, dan berhenti di depan meja makan. 2 kursi. Selama ini, aku selalu duduk berhadapan dengannya, meski jarang ada percakapan. Hari ini, aku hanya menarik 1 kursi. Aku membuat kopi untuk 1 orang. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas. Ada perasaan asing saat menyadari, aku tak perlu lagi menunggu siapapun untuk mulai hari ini. Tidak perlu menyesuaikan jadwal, tidak perlu menahan diri. Tapi anehnya, kebebasan itu terasa pahit. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari sahabatku, Maya. "Ran, aku dengar kabar dari ibumu. Aku ke rumah ya." Aku ingin menolak. Aku belum siap dilihat lemah. Tapi lebih dari itu, aku takut sendirian. Jadi aku hanya membalas singkat, "Iya." Saat Maya datang, aku sudah duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ia tidak banyak bicara, ia hanya memelukku erat. Dan entah mengapa, pelukan itu terasa lebih jujur daripada semua pelukan yang kuterima dalam 5 tahun terakhir. "Aku capek," kataku akhirnya. Suaraku pecah. "Aku capek jadi kuat sendirian." Maya mengusap punggungku perlahan. "Kamu gak harus kuat hari ini." Kalimat itu membuatku menangis lebih keras. Selama ini, aku selalu merasa harus terlihat baik-baik saja, harus terlihat bahagia, harus terlihat cukup, padahal aku hancur pelan-pelan. Aku menceritakan semuanya tentang betapa aku sering menyalahkan diri sendiri, tentang bagaimana aku selalu berpikir mungkin kalau aku lebih cantik, lebih sabar, lebih diam, ia tidak akan pergi. Maya menatapku lama. "Ran, orang yang ingin pergi akan pergi, bahkan kalau kamu sudah jadi segalanya." Kata-kata itu menusuk, tapi juga membuka sesuatu dalam diriku. Mungkin selama ini aku tidak gagal menjadi istri. Mungkin aku hanya mencintai orang yang salah. Malam kedua aku tidur lebih cepat, masih menangis tapi tidak sekeras kemarin. Aku belajar 1 hal malam itu. Kesedihan tidak hilang hanya karena kita menginginkannya. Ia harus dilewati. Aku berdiri di depan cermin sebelum tidur. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi di sana, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perempuan yang terluka, tapi masih berdiri. "Aku akan belajar hidup tanpamu," kataku pada bayanganku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku tertidur, sendirian, tapi tidak sepenuhnya kalah. Hari ketiga tanpa dia justru terasa lebih berat, bukan karena kesepian semata, tapi karena ingatan mulai menyerang tanpa ampun. Aku mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, menyusun ulang lemari, membuang barang-barang yang tak lagi berguna.
Tapi ternyata, kenangan tidak bisa dibereskan seperti debu. Aku menemukan jam tangannya di laci meja TV. Jam yang pernah kuberikan di ulang tahunnya yang ketiga setelah menikah. Waktu itu, aku harus menabung berbulan-bulan. Diam-diam menyisihkan uang belanja. Ia tersenyum lebar saat menerimanya. Senyum yang kini terasa seperti milik orang lain. Aku duduk di lantai, memutar jam itu di telapak tanganku. Jarumnya masih berdetak, seolah waktu terus berjalan meski hidupku terasa berhenti. Lucu ya? Gumamku, kamu bisa pergi. Tapi waktu tetap memaksaku lanjut. Aku menutup laci dengan kasar, lalu beralih ke lemari pakaian. Di sana, aku menemukan kemeja biru yang sering ia pakai ke kantor. Aku ingat bagaimana aku menyetrikanya pagi-pagi sambil mengantuk, sementara ia masih tertidur. Saat itu aku merasa berguna, merasa dibutuhkan. Kini kemeja itu hanya kain tak bernyawa. Aku mencium aromanya. Dan lagi-lagi, aku membenci diriku sendiri karena masih merindukannya. Sore itu aku memutuskan keluar rumah. Aku tidak ingin rumah ini terus mengingatkanku pada kepergiannya. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan kecil dekat kompleks. Di sanalah aku melihatnya pertama kali 3 tahun lalu. Di warung kopi sederhana, dengan senyum yang membuatku yakin aku akan baik-baik saja jika bersamanya. Langkah kakiku terhenti di depan warung itu. Bangku kayunya masih sama, meja kecil di pojok masih ada. Tapi sekarang terasa seperti tempat asing. Aku duduk sebentar, memesan kopi hitam. Rasanya pahit, sama seperti kenyataan yang sedang kutelan. Tanpa sengaja, aku mendengar 2 perempuan di meja sebelah berbincang. Kasihan istrinya ya, ditinggal begitu aja. Katanya sih, suaminya udah lama dekat sama perempuan lain. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku ingin berbalik, ingin bertanya, ingin marah. Tapi kakiku terasa berat. Aku hanya menunduk, menatap cangkir kopi yang bergetar di tanganku. Perempuan lain. Kata itu berputar-putar di kepalaku. Selama ini aku selalu bertanya-tanya, apa salahku? Ternyata bukan aku yang kurang. Hanya saja hatinya sudah pergi lebih dulu. Saat aku pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Kenangan datang berurutan. Ulang tahun yang ia lupa, pesan yang tak pernah dibalas, tatapan matanya yang semakin kosong setiap kali aku bercerita. Semua tanda itu sebenarnya sudah ada. Aku hanya memilih menutup mata. Aku membuka ponsel dan menggulir foto-foto lama. Aku terlihat sering tersenyum sendiri, sementara ia jarang benar-benar menatap kamera. Aku selalu berusaha keras terlihat bahagia, seolah jika aku cukup bahagia, ia akan ikut bahagia. Ternyata, cinta tidak bekerja seperti itu. Malamnya aku menulis di buku catatan kecil yang sudah lama tak kusentuh. Hari ini aku sadar, aku tidak ditinggalkan secara tiba-tiba. Aku ditinggalkan pelan-pelan, setiap hari tanpa kusadari. Tanganku berhenti menulis, air mataku jatuh membasahi halaman. Tapi kali ini, ada rasa lain di balik sedih itu. Rasa marah. Marah karena aku membiarkan diriku diabaikan begitu lama. Aku menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang tetap ada, meski aku tak lagi memandangnya bersama siapapun. Mungkin aku tidak bodoh karena mencintaimu. Bisikku, aku hanya terlalu setia. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Kenangan boleh datang, tapi aku tidak akan lagi hidup di dalamnya. Aku tidak pernah menyangka kebenaran akan datang dalam bentuk yang paling tidak siap kuterima. Pagi itu aku ke minimarket dekat rumah. Bukan karena perlu apa-apa, hanya ingin keluar sebentar, menghirup udara, membuktikan pada diriku sendiri bahwa dunia tetap berjalan meski hidupku terasa runtuh. Aku berdiri lama di depan rak minuman, menatap kosong, sampai sebuah suara membuat tubuhku membeku. "Mas?" Suara perempuan itu pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdegup tak berakuran. Aku menoleh, dan di sanalah dia, suamiku, berdiri tidak jauh dariku. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih, penampilan yang jarang kulihat beberapa bulan terakhir.
Di sampingnya, seorang perempuan muda berdiri sedikit terlalu dekat. Tangannya memegang lengan suamiku dengan akrab. Terlalu akrab untuk sekedar teman. Dunia terasa sunyi seketika. Aku ingin pergi, ingin berbalik dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi kakiku justru melangkah maju. Seolah tubuhku ingin memastikan bahwa hatiku tidak salah melihat. "Mas," panggilku lirih. Ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya membesar, seperti orang yang tertangkap basah. "Rania?" Namaku terdengar asing di mulutnya. Perempuan di sampingnya menatapku dengan bingung, lalu perlahan menarik tangannya dari lengan suamiku. Tapi jarak di antara mereka tetap terlalu dekat. "Ini siapa?" tanyaku. Suaraku tenang, terlalu tenang untuk hatiku yang sedang hancur. Ia diam, terlalu lama. "Aku istrinya," kataku akhirnya, menatap perempuan itu. "Istri sah." Perempuan itu terlihat terkejut. Wajahnya berubah. Ia menoleh pada suamiku menunggu penjelasan yang tak kunjung datang. "Kamu bilang kamu sendiri," katanya pelan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan apapun. Aku tertawa kecil. Ternyata bukan cuma aku yang dibohongi. Suamiku akhirnya membuka suara. "Ran, kita bisa bicara di rumah." Aku menggeleng. "Tidak. Aku tidak mau lagi bicara di tempat yang kamu tinggalkan tanpa pamit." Perempuan itu menunduk. "Maaf mbak, aku benar-benar nggak tahu." Aku mengangguk. Anehnya, aku tidak marah padanya. Aku marah pada laki-laki yang selama ini kusebut rumah. "Apa aku kurang apa? Atau kamu memang hanya lelah setia?" Ia menghela nafas. "Aku cuma ingin bahagia." Aku tersenyum pahit. "Dan aku selama ini apa?" Ia tidak menjawab. Tidak perlu. Jawaban itu sudah cukup jelas. Aku melangkah mundur. Dadaku sakit, tapi ada perasaan lain yang tumbuh. Kejelasan. Luka ini akhirnya punya nama. Pengkhianatan. Aku harap kamu benar-benar bahagia, karena aku terlalu lama pura-pura bahagia demi kamu. Aku pergi sebelum air mataku jatuh di hadapan mereka. Di rumah, aku duduk lama di sofa. Tanganku gemetar, tapi pikiranku terasa lebih jernih. Semua potongan puzzle yang selama ini menggangguku kini tersusun rapi. Keterlambatannya, ketidakpeduliannya, jarak emosional yang terus melebar. Semua masuk akal. Malam itu aku menangis lagi, tapi tangisnya berbeda. Tidak ada lagi harapan yang memohon. Tidak ada lagi doa agar ia kembali. Yang ada hanya duka atas diriku sendiri. Perempuan yang terlalu lama bertahan pada orang yang bahkan tak berani jujur. Aku berdiri di depan cermin, menatap mataku sendiri. "Kamu pantas dicintai dengan jujur," kataku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menyalahkan diriku sendiri. Malam setelah pertemuan itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang tamu. Lampu sengaja kumatikan, hanya menyisakan cahaya dari jendela. Aku ingin merasakan gelap sepenuhnya, seperti apa yang selama ini kusembunyikan di dalam dada. Ponselku bergetar berkali-kali. Namanya muncul di layar. Aku tidak mengangkat, bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah. Lelah menjelaskan perasaanku pada orang yang selalu memilih tidak mengerti. Aku menaruh ponsel itu terbalik di meja, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku diam tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang perlu kubuktikan malam ini. Tidak ada yang perlu kuperjuangkan. Aku membuka lemari, mengambil koper kecil yang sudah lama tersimpan. Tanganku bergerak pelan, memasukkan pakaian seperlunya. Bukan karena aku ingin kabur, tapi karena aku ingin bernapas. Rumah ini terlalu penuh kenangan yang menjerat kakiku setiap kali aku mencoba melangkah. Pagi harinya aku pergi ke rumah ibu. Ibu tidak banyak bertanya.
seolah ia sudah tahu semua jawabannya. Ia hanya memelukku erat, lama, seperti memeluk anak kecil yang baru pulang setelah tersesat terlalu jauh. "Kamu capek ya?" katanya. Aku mengangguk. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini aku tidak merasa rapuh. Aku merasa jujur. Hari-hari berikutnya aku habiskan di kamar masa kecilku. Di sana, aku menemukan kembali diriku yang lama. Perempuan yang suka menulis, suka menyeduh teh sambil menatap hujan, suka tertawa tanpa merasa harus meminta izin. Aku menulis banyak hal, tentang kecewa, tentang marah, tentang takut memulai hidup tanpa status istri. Tapi di antara tulisan-tulisan itu, ada satu kalimat yang terus berulang. Aku tidak ingin kembali ke hidup yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Suamiku akhirnya datang. Ia berdiri di depan rumah ibu. Wajahnya terlihat lelah. Mungkin untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai manusia biasa, bukan pusat hidupku. "Kita bisa perbaiki semuanya," katanya. "Aku sudah putus sama dia." Aku menatapnya lama. Dulu kalimat itu akan membuatku runtuh, membuatku percaya lagi. Tapi sekarang, hatiku terasa sunyi, tidak bergejolak, tidak berharap. "Kamu putus karena ketahuan," jawabku pelan, "bukan karena menyesal." Ia terdiam. "Aku mencintaimu, An." Aku tersenyum kecil. "Aku juga mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku sekarang." Kalimat itu keluar begitu saja, dan saat mengucapkannya, aku merasa ada beban besar yang terangkat dari dadaku. Aku butuh waktu, bukan untuk memaafkanmu, tapi untuk menyelamatkan diriku. Ia tidak memaksa, atau mungkin ia sudah kehabisan cara. Saat ia pergi, aku berdiri lama di teras. Angin sore menyentuh wajahku. Rasanya asing, tapi menenangkan. Malam itu, aku menulis lagi. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa egois. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Aku masih takut, masih sedih. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang bertahan di tempat yang menyakitinya. Aku menutup buku catatan, mematikan lampu, dan tidur dengan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tenang. Aku kira setelah memilih pergi, hidup akan terasa lebih ringan. Ternyata aku lupa satu hal, keputusan seorang perempuan jarang benar-benar miliknya sendiri. Selalu ada suara lain yang ikut campur, menilai, bahkan menghakimi. Beberapa hari setelah aku tinggal di rumah ibu, kabar tentang perpisahanku mulai menyebar. Entah dari siapa, entah bagaimana. Yang jelas telepon ibu tidak berhenti berdering. Saudara jauh, tetangga lama, bahkan orang-orang yang nyaris tak pernah berbicara denganku kini merasa berhak bertanya. "Kenapa nggak sabar sih jadi istri? Namanya juga rumah tangga, wajar ada cobaan. Perempuan itu harus bisa bertahan." Kalimat-kalimat itu menempel di kepalaku seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Aku tersenyum, mengangguk, menjawab seperlunya. Tapi setiap malam, aku menangis diam-diam di kamar. Ibu mencoba melindungiku sebisanya, tapi aku tahu ia juga terhimpit. Sebagai ibu, ia ingin aku bahagia. Sebagai perempuan yang hidup di tengah masyarakat, ia takut aku disalahkan. Suatu sore, seorang tante datang berkunjung. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh simpati palsu. "Kamu ini cantik, Ran. Sayang kalau status janda," katanya ringan, seolah itu lelucon. Aku terdiam. "Masalah selingkuh itu bisa dimaafkan," lanjutnya. "Yang penting suamimu pulang." Aku menatapnya, berusaha tersenyum. Tapi hatiku perih. "Kalau ruah yang kamu maksud membuatku kehilangan harga diri?" jawabku pelan. "Apa masih pantas disebut rumah?" Ruangan itu hening. Tanteku terlihat tidak nyaman. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menjawab. Malamnya aku bertengkar dengan ibu. Bukan pertengkaran besar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. "Ibu cuma nggak mau kamu menyesal," katanya dengan suara gemetar. "Aku sudah terlalu lama menyesal, Bu," jawabku. "Menyesal karena bertahan." Ibu terdiam. Lalu ia menangis. Tangisku ikut pecah. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya kami sama-sama mengakui ketakutan masing-masing. Hari itu aku sadar, keputusan ini bukan hanya tentang aku dan suamiku. Ini tentang melawan pola lama,
Tentang berani berbeda, tentang memilih waras di tengah tuntutan untuk selalu kuat. Aku mulai membatasi diri. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tidak semua opini perlu didengar. Aku belajar bahwa menjaga diri bukan berarti egois. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah ibu, meminum teh hangat. Matahari terasa lembut. Aku membuka ponsel, membaca ulang pesan-pesan lama. Dulu aku takut sendirian. Sekarang, aku takut kembali ke hidup yang menyakitiku. Dan rasa takut yang kedua jauh lebih jujur. Aku menulis lagi di buku catatanku. Jika aku harus kehilangan banyak hal demi menyelamatkan diriku, maka biarlah. Aku sudah terlalu lama kehilangan diriku sendiri. Angin berhembus pelan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku bernafas tanpa beban. Aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur hanya karena orang lain lebih nyaman melihatku menderita diam-diam. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gelisah, tapi karena ada dorongan kecil di dalam dada yang ingin bergerak. Aku berdiri di depan cermin, mengikat rambutku sederhana, lalu menatap diriku sendiri. Aku masih perempuan yang sama, tapi ada sesuatu yang berubah di mataku. Aku mulai mencari pekerjaan lagi. Sudah lama aku berhenti bekerja penuh waktu demi mengurus rumah tangga. Saat itu aku yakin pengorbananku akan dihargai. Nyatanya, aku justru kehilangan banyak hal, termasuk kepercayaan pada diriku sendiri. Hari pertama mengirim lamaran, aku gemetar. Bukan karena tidak mampu, tapi karena aku takut ditolak. Takut dianggap tidak relevan, takut masa laluku menghapus kemampuanku. Aku mengirim 10 lamaran. Tidak ada balasan. Hari kedua aku kirim 5 lagi. Masih sepi. Malamnya aku menangis lagi. Bukan karena rindu, tapi karena aku merasa kecil. Seperti kembali ke titik nol, sementara dunia menuntutku untuk segera kuat. Ibu melihatku dan hanya berkata, "Pelan-pelan gak apa-apa." Kalimat sederhana itu menyelamatkanku malam itu. Aku mulai membuat rutinitas baru. Bangun pagi, menyapu halaman, membaca, menulis, lalu mengirim lamaran lagi. Aku belajar menikmati kesunyian. Tidak lagi menafsirkannya sebagai tanda ditinggalkan, tapi sebagai ruang untuk bernafas. Suatu sore, aku mendapat panggilan wawancara. Perusahaannya kecil, ruangannya sempit, tapi di sana aku merasa dihargai. Mereka tidak bertanya kenapa aku berpisah. Mereka bertanya apa yang bisa kulakukan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menceritakan diriku tanpa rasa malu. Aku tidak langsung diterima, tapi aku pulang dengan perasaan utuh. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Maya. Kami minum kopi di tempat kecil dekat rumah ibu. Maya menatapku lama. "Kamu kelihatan beda," katanya. "Lebih jelek," candaku. "Lebih hidup." Aku tersenyum. Kata itu menempel di kepalaku sepanjang hari. Malamnya aku menerima pesan dari nomor yang sangat kukenal. Namanya masih sama di layar ponselku. Aku membaca pesannya lama. Ia menanyakan kabarku, mengatakan ia menyesal, mengatakan ia masih menungguku. Aku menutup ponsel tanpa membalas. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku peduli pada diriku sendiri. Aku tidak membencinya, aku hanya tidak lagi ingin kembali ke versi diriku yang terus memaafkan sambil melukai diri sendiri. Aku menulis lagi malam itu. Aku belajar bahwa sendirian tidak selalu berarti sepi. Kadang itu adalah bentuk paling jujur dari kebebasan. Aku menutup buku, mematikan lampu, dan tidur dengan tenang. Luka itu masih ada, tapi kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan itu cukup. Aku tidak menyangka, setelah aku merasa cukup kuat berdiri sendiri, masa lalu justru datang mengetuk dengan cara paling lembut. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan luka baru, tapi dengan kata-kata yang pernah ingin ku dengar. Pekerjaan baruku belum resmi, tapi aku sudah mulai magang. Setiap pagi aku berangkat sendiri, naik angkutan umum, duduk di dekat jendela, memperhatikan wajah-wajah asing. Ada rasa puas kecil setiap kali aku menyadari aku hidup dari usahaku sendiri sekarang.
Suatu sore, saat aku menunggu angkutan pulang, ponselku bergetar. Namanya lagi. Aku menatap layar cukup lama. Jantungku berdegup, tapi tidak sekeras dulu. Akhirnya, aku membuka pesannya. "Ran, aku cuma mau ngobrol. Aku sudah berubah." Aku menghela nafas panjang. Kalimat itu dulu terasa seperti janji. Sekarang terdengar seperti permintaan. Kami bertemu di tempat netral, sebuah taman kecil dekat pusat kota. Ia datang lebih awal. Saat melihatku, ia tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuatku luluh. "Kamu kelihatan lebih kurus," katanya. "Dan kamu kelihatan lebih asing," jawabku jujur. Ia tertawa kecil tapi tawanya canggung. Kami duduk berhadapan. Ia bercerita banyak tentang penyesalan, tentang sepinya hidup tanpa aku, tentang bagaimana ia baru sadar betapa besar peranku setelah aku pergi. Aku mendengarkan, tidak memotong, tidak juga terburu-buru memaafkan. "Kamu mau kita coba lagi?" tanyanya akhirnya. Aku terdiam. Angin sore menyentuh wajahku. Di kepalaku, kenangan lama berkelebat. Malam-malam menunggu, air mata yang kusembunyikan, perasaan tak pernah cukup. "Apa yang berubah dari kamu?" tanyaku pelan. Ia menjawab panjang lebar, tentang janji setia, tentang komitmen, tentang tidak akan mengulang kesalahan. Semua terdengar rapi, terlalu rapi. Aku tersenyum kecil. "Dulu kamu juga bicara seperti itu." Ia menunduk. "Sekarang, aku berbeda. Dulu aku bertahan karena takut sendirian. Sekarang aku tidak takut lagi." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku masih cinta kamu." Aku mengangguk. Aku percaya. Tapi cinta saja tidak cukup kalau aku harus kehilangan diriku lagi. Kami berpisah dengan sunyi. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Hanya dua orang yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua yang pernah dicintai harus dimiliki kembali. Di perjalanan pulang, aku merasa sedih, tapi bukan sedih yang menghancurkan. Sedih yang dewasa. Sedih yang tahu kapan harus berhenti. Malam itu, aku menulis. Melepaskan tidak selalu berarti membenci. Kadang, itu adalah bentuk cinta yang paling jujur pada diri sendiri. Aku menutup buku dan menatap langit dari jendela. Aku masih sendiri, tapi aku tidak kosong. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas masa depanku. Hari-hariku mulai terasa normal. Bukan normal yang lama, tapi normal yang baru. Aku bangun pagi dengan tujuan, meski kecil. Aku bekerja, tertawa ringan dengan rekan kerja, pulang dengan tubuh lelah, tapi hati tidak lagi kosong. Aku mulai mengenali diriku kembali. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai aku, Rania. Suatu pagi, aku menerima kabar bahwa aku resmi diterima bekerja. Tidak di tempat yang besar, tidak dengan gaji yang fantastis, tapi cukup untuk membuatku berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Saat membaca pesan itu, aku menutup mata sebentar dan menarik napas panjang. Aku berhasil. Aku pulang lebih cepat hari itu. Aku ingin membagikan kabar itu pada ibu. Saat aku memeluknya, aku merasakan sesuatu yang hangat dan utuh. Tidak ada lagi rasa bersalah karena mengecewakan. Yang ada hanya syukur karena masih diberi ruang untuk pulang. "Kamu kelihatan bahagia," kata ibu pelan. Aku tersenyum. Aku merasa utuh. Malam-malamku kini lebih sunyi, tapi bukan sepi. Aku membaca buku, menulis, atau hanya duduk menikmati suara hujan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk orang lain. Aku juga mulai berdamai dengan rasa bersalah yang dulu menghantuiku. Aku tidak lagi bertanya apa yang salah denganku. Aku tahu sekarang. Aku tidak gagal. Aku hanya berhenti di tempat yang salah. Suatu hari, aku membuka album foto lama. Dulu, melihat foto pernikahan membuat dadaku sesak. Sekarang, aku bisa menatapnya tanpa air mata. Aku melihat perempuan di foto itu dengan lembut. "Kamu sudah berjuang," bisikku. Aku tidak membenci masa laluku. Ia membentukku menjadi perempuan yang lebih berani hari ini.
Aku bertemu Maya lagi. Kami berjalan sore sambil membeli jajanan kecil. Kami tertawa, membicarakan hal-hal ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku tidak lagi berat untuk diceritakan. "Kamu nggak kepikiran nikah lagi?" tanya Maya bercanda. Aku tersenyum. Mungkin suatu hari, tapi bukan sekarang. Sekarang aku ingin hidup, tanpa terburu-buru, tanpa takut ketinggalan. Malam itu, aku menulis satu kalimat besar di halaman kosong. Aku tidak lagi menunggu diselamatkan. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku menutup buku, mematikan lampu, dan berbaring. Aku masih punya luka, tapi luka itu tidak lagi berdarah. Ia menjadi bagian dari ceritaku, bukan akhir ceritaku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada hari esok. Aku sering berpikir, bagaimana hidupku akan berjalan jika semua ini tidak terjadi? Jika aku tidak ditinggalkan, jika aku tidak terluka, jika aku tetap menjadi perempuan yang diam dan bertahan. Tapi semakin lama aku hidup dengan versi baruku, semakin aku sadar, kehilangan ini bukan akhir. Ia adalah awal yang menyakitkan, tapi jujur, pagi ini aku bangun lebih awal. Matahari belum sepenuhnya muncul. Aku duduk di dekat jendela, meminum teh hangat, menikmati keheningan. Tidak ada pesan masuk, tidak ada yang perlu kutunggu. Anehnya, itu membuatku tersenyum. Dulu aku mengukur nilai diriku dari seberapa dibutuhkan aku oleh orang lain. Dari seberapa lama aku bisa bertahan meski disakiti. Aku kira itu cinta, ternyata itu ketakutan. Sekarang aku tahu, cinta tidak pernah meminta kita mengecilkan diri. Aku masih sendirian, tapi aku tidak kesepian. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kesepian adalah merasa kosong meski ada orang di sampingmu. Sedangkan sendirian adalah ruang untuk benar-benar mengenal dirimu sendiri. Aku berjalan keluar rumah pagi itu. Udara terasa segar, langkahku ringan. Aku tidak lagi berjalan untuk mengejar siapapun. Aku berjalan untuk diriku sendiri. Kadang luka lama masih datang, dalam bentuk lagu yang pernah kami dengarkan bersama, dalam bentuk tempat yang pernah kami kunjungi. Tapi sekarang aku tidak lari. Aku membiarkannya lewat, lalu melanjutkan hidupku. Aku tidak lagi menyesali perempuan yang dulu. Aku berterima kasih padanya, karena ia bertahan ketika aku belum tahu cara melepaskan. Karena ia mencintai sepenuh hati, meski balasannya tidak setara. Dan aku berjanji pada diriku sekarang, aku tidak akan mengkhianatinya lagi. Jika suatu hari aku jatuh cinta lagi, aku ingin mencintai tanpa takut kehilangan diriku. Aku ingin dicintai tanpa harus membuktikan apapun. Tapi jika hari itu tidak pernah datang, aku juga tidak apa-apa. Aku sudah utuh. Malamnya, aku menutup buku catatan yang telah menemaniku melewati hari-hari terberat. Halaman terakhir kutulis dengan tenang. Aku tidak hilang karena ditinggalkan. Aku tumbuh karena berani memilih diriku sendiri. Aku mematikan lampu, berbaring dan tersenyum kecil. Hidupku tidak sempurna, tapi hidupku jujur, dan itu lebih dari cukup. Cerita ini bukan tentang perempuan yang gagal mempertahankan pernikahan. Ini tentang perempuan yang akhirnya berani menyelamatkan dirinya sendiri. Dan namaku, Rania. Aku masih di sini, masih hidup, masih berharap. Dan kali ini, harapan itu bukan tentang orang lain, tentang diriku.